Masuk. Kayak lu alarm. Apa namanya? Bel ya? Bel, biar agak sereman dikit kalau kurir masuk jadi pada kaget. Dari mana lu? Dari apa? Nganterin bini gua dinas Dinas di mana? di Hotel Santika dekat rumah lu. Hah? Lu bukan lu deket, ngapain lu pakai dinas lagi dah? Ya biasalah. Gitu. Itulah. Eh. Gua kan misterius. Ngapain lu? Video lu lagi mau bikin konten kopi ya? Kagak, ini tuh gue lagi nyari-nyari. Kemarin kan gue habis lari tuh yang kemarin gue upload di Instagram. Katanya lu cedera. Bukan katanya itu kalau katanya itu kan konsepnya adalah kata orang kan. Itu kan di instastory gue kasih lihat tuh gue cedera. Bukan cedera sih, gue juga nggak tahu. Pokoknya ini gue sakit nih kaki si bagian sini, betis bagian luar depan. Itu Apa itu? kesalahan pelari pemula anjing. Emang kan Lu terlalu ngegas. kagak lah, jar gue tiga bulan ini gue dibilang ngegas juga kagak juga. Kalau dibilang ngegas gimana sih, kan jalan normal tuh 5, 7, 10, 13, 13. Gua aja waktu lari itu 2 bulan lebih gue jalan dulu. Habis itu baru progressive run. Sampai sekarang gue juga masih progressive run. Progressive run tuh lari diimbangin jalan kayak gitu-gitulah. Lari di mana jalan progresif. Lu belum kebentuk pondasi lu. Istilah pelari itu zona 2 sama ya zona 2 lu tuh aerobik lu tuh masih belum kuat. Terus lu juga nggak jarang strength training. Kan urusannya strength training sama kaki. Lah, Kan strength training kaki. Cuman kan zona 2 urusannya dengan apa, heart rate dan kawan-kawan. zona 2 itu nggak urusan heart rate juga sih. VO2 max segala macem. Gua nggak ngerti ya. Anjing ini serius direkam. Ya, correct me if I'm wrong. Cuma zona 2 tuh yang ngebangun pondasi lu, pondasi fisik lu, otomatis apa ya namanya? Endurance. Nah, ini kalau lu ngomongin begini pasti gue diceramain lagi, anjing. Kemarin lu ngeceramain gue urusan begini, sekarang lu ceramain lagi. Ini ada nih Ito. Bang, nokip apaan anjing? Pertanyaan nokip apaan? Nokip minum alkohol anjing. Umur berapa sih dia? Masih muda lah pokoknya. Nokip nggak tahu. Lo lagi matiin ini ya si gua beberapa hari terakhir ini ada sempet nggak bisa tidur tuh gara-gara nonton ini live update Sumut Flotilla. Parah. Lu kan beberapa kali bikin nulisin keresahan lu tuh di mana namanya? Di mana di Instagram? Di Instagram lu. Itu profesi gua anjing. Hah? Profesi. Ya kan kalau lo ngomongin masalah profesi, masa lu nggak ada resahnya juga? Pasti kan ada resahnya juga. Ya itu profesi gue, makanya gue bikin konten tentang Palestina kayak gitu-gitu. Gue kan seniman visual, asyik. Nah. Jadi ya gue ngangkat apa yang gue rasain, apa yang kondisi sosial, global dan segala macem gue rasain ya gue bikin ke karya, ke komik, ke gambar, ilustrasi kayak gitu-gitu. Lo nggak takut ini apa namanya brand nggak mau masuk ke lu kan, soalnya kan apa namanya ini nih yang paling banyak ditanyain orang, bang lu ngapain sok-sokan sih nggak mau pakai brand A, brand B, brand C gitu. Terus kalau gue bilang ya gue nggak mau pakai produknya terafiliasi, terus ada orang bilang gini sama gue, apa namanya, ya lah bang nggak bakal ngaruh juga kali anjing, nggak cuman lu doang terus akhirnya jadi apa namanya, terus akhirnya akan ngaruh ke sono. Itu paling sering gue ketemu, karena kan banyak tuh yang bilang, bang lu nggak pakai kopi A, lu nggak pakai kopi B, nggak pakai kopi C. Enggak, lu nggak pakai brand A, nggak pakai R ini macam, enggak. Kenapa? Karena terafiliasi. Ya elah, kayak ngaruh aja. Ketika mereka bilang nggak ngaruh, bukan soal ngaruh nggak ngaruh. Ini apa ya, pribadi kita personal ya, sebagai manusia ya. Iya. Mau menunjukkan kita berada di pihak mana. Statement, positioning. Ya kalau lu statement kan, kalau di lu Bukan statement, di lu. positioning juga. Positioning. Gue berada di sini. Nah kalau gua jujur lebih ke arah bukan masalah positioningnya, jujur. Tapi lebih ke arah gua kan emang paling nggak demen sama konsep ada orang mati, orang digusur. Gua paling tuh. Gua paling nggak demen gitu. Nah gua dibilang humanis banget juga. Bingung dia bilang, ya mungkin humanis ya.
lebih ke arah situ gitu. Gue nggak rela aja. Humanis apa Jokowi? Nggak ke situ dong, jangan begitu. Ini kita ngomongin yang di sono, yang di luar, jangan dalam negeri. Jangan dalam negeri. Kalau dalam negeri soalnya kita jadi ngomongin ini 200 T yang baru digelontorin sama government. Serem. Santai-santai aja lah ya. Santai-santai aja, itu aja. Kenapa? Menurut lo boykot tuh sebenarnya ngaruh nggak? Ngaruh lah. Ngaruh. Masalahnya banyak yang bilang nggak ngaruh. Ya, lu ngapain lu boykot produk yang ini lo nggak pakai, tapi giran handphone aja lu pakai. Ya gue bilang sama mereka, kalau selama masih ada pilihannya, kalau misalkan masih ada pilihan yang lain, gue akan memilih yang lain. Tapi kalau udah nggak ada pilihannya, ya gue nggak akan beli. Gue belum bisa pindah, ya gue belum bisa pindah. Contoh nih, ini kan gue paling pakai iPhone nih. Wah itu banyak banget ya lah bang, soal lu boykot lu masih pakai iPhone. Tapi sampai sekarang nih, sampai detik ini udah berapa itu? Gue biasanya setahun sekali ganti iPhone. Sekarang gue nggak pernah ganti iPhone. Udah biarin aja deh. Nggak ada duit kali lu. Iya itu. Gue Samsung sih. Emang terbatas. Samsung boy. Enggak. Kalau udah dibeli ya udah. Boykot kan nggak segamblang sebodoh. Bukan kata gue tarik kata-kata bodoh. Bukan sesimpel itu juga. Ya kalau lu udah terlanjur beli ya udah. Dan lu kan nggak beli iPhone-nya, tadi kata lu nggak beli iPhone tiap tahun kan? Iya, nggak beli iPhone tiap tahun. Gue tuh boykot itu lebih ke arah moralitas gue aja, ke pribadi ya. Gue nggak perlu orang ngakuin, nggak perlu ini gue aja. Iya. Karena lebih ke arah panggilan gue, seperti yang dilakukan sama Kim Jong Un. Apa urusannya Greta Thunberg sama Kim Jong Un? Bukan warga negara dia, tapi mungkin dia terpanggil gitu. Kalau sampai kenapa-napa tuh Greta, gue nuklir tuh. Anjing keren tuh untuk ya mungkin gue sama aja kayak Kim Jong Un ya, nggak apa deh gue kali ini sama nama Kim Jong Un. Enggak, gue rasa sih Pan dia emang nyari ribut aja, ini Israel nih. Emang gimana caranya gue berantem sama Israel nih? Ini Greta kali. Si akrab, si ngurusin. Ya kan kita nggak tahu, siapa tahu Greta itu adalah anaknya Kim Jong Un dari beda ibu. Iya, gue denger waktu itu sempet rame. Lu tahu Steam kan? Steam ini game. Steam game ya. Yeah. Di Korea Utara ada satu titik gitu yang online Steam. Dan orang-orang menduga positif 100% itu Kim Jong Un. Dia kan kecilnya kan sama kayak kita juga, dia fansnya Chicago Bulls kayak gitu-gitu. Dia Steam nih. Steam game. Iya. Dia main Dota. Kagak ngerti, gue nggak tahu dia main apa. Cuma ya dia tuh kayak kita aja kali sebenarnya. Iya. Cuman dipaksa untuk dewasa aja. Kayak bapaknya. Ini nggak ada kursinya kosong nih. Ya, pokoknya lu kayak kekasar-kasar kan begitu tuh. Iya. Yeah. Wah bapaknya mati. Anak umur berapa ya? 10 tahun, 11 tahun. Ya kalau dia adalah putra mahkota, mau nggak mau naik jadi raja kan? Diacak-acak lah MK tuh. Ya, salah. Itu kan kita ngomongin Korea begitu. Iya Korea. Maksud gua Korea, iya. MK Korea. Mahkamah Korea kan maksudnya. Mahkamah Korea. Jadi emang begitu, pokoknya dinaikin aja pokoknya. Tapi kalau ngomongin gue masih penasaran kenapa dia bisa ada Steam di tengah-tengah Korea ya. Dia padahal kan internet semua dibatasin ya. Atau mungkin ada yang bocor kali aja, Jer. Enggak, emang gamers dia. Gue yakin gamers tuh Kim Jong Un. Kira-kira dia main game apa? Ini apa? Kalau Kim Jong Un main game, kira-kira game apa yang dimainin? Anjing. Kalau Kim Jong Un, dia mungkin nggak main Red Alert. Udah nggak tahu deh, ada nggak ya? Masih ada. Cuman nggak bisa main di Mac aja, bisa main di PC doang. Call of Duty kali ya? Main Call of Duty ya? Kali ya. Ya kan dia kan POV dari atas gitu kan ya. Dia melambangkan kayak melihat dunia ini seperti layaknya dia melihat Red Alert. Wah, gue memerintah bikin sekian ribu pasukan. Ya kan, terus gue serang ke markasi ini. Gue bikin pesawat. Itu kan mainan anak kecil gitu loh. Anak kecil yang pengen belajar berkuasa dulu. Tapi kan dia kan emang sehari-hari begitu. Perspektif dia kan dari atas. Makanya gue bilang Call of Duty, dia pengen perspektifnya dari bawah. Dari kroco-kroco nih, nembak-nembakin nih. Gue pengen tahu rasanya jadi tentara gimana ya. Gimana rasanya gitu jadi kali. Tentara yang gue kirim ke medan perang gitu. Iya, gitu kali. Wah, anjing. Kalau Putin. Kenapa ada tebakan. Kenapa Putin kalau jalan tangan kanannya nggak pernah gerak?
katanya kan standar ini apa KGB ya. Nah, Buat apa sih? Siaga. ngambil pistol. Iya, pistol. Sebenarnya salah. Apa itu? Ada yang bilang gara-gara Putin kebanyakan coli. Garing lo anjing. Ya namanya juga hiburan. Gua bapak komplek gini nih. Ya namanya juga gue hidup di komplek, mau di mana lagi. Nih kalau ngomongin Putin ada yang epic nih di Tangsel. Lo tahu nggak yang main nuklir tuh di mana? Kan daerah sono tuh. Putin tuh mainnya sono kan Rusia. Lo tahu di Tangsel ada tiba-tiba ada ada radiasi nuklir. Ada yang bocor. Sumpah. Di IT ya? Di mana? Pokoknya daerah Tangsel. Iya, IT kan. Kampus namanya? IT itu. Memang ada Badan Nuklir Nasional. Nuklir di Tangsel. Basarnas, Badan Serangan Nuklir. Apa sih fase nuklir? Nah, nih mula penemuan limbah radioaktif di perumahan Batan Tangsel. Anjing lu mampus lu. Bayang nggak lo? Tuh. Anjay. Benar. Ada. Mana tadi? Ya, hilang. Berarti kita punya nuklir dong ya? Lah itu dia pertanyaannya, itu nuklir dari mana? Iya. Nih yang belum lihat beritanya tuh. Nih beritanya nih. Oh, ini beritanya. Awal mula penemuan radioaktif. Nah, bentar. Terus gue juga bertanya di situ, gimana caranya dia bisa nemuin radioaktif? Apa ada baunya? Apa ada rasanya? Mungkin lagi dorong anak pakai stroller, tiba-tiba lah kok jarinya 6 kayak gitu mutan. Enggak langsung. Keluar Kan enggak langsung itu. Di sini dibacain adalah pusing kali. Badan Pengawasan Tenaga Nuklir menemukan unsur radioaktif di sebuah lapangan kosong. Gimana cerita tiba-tiba dia nemuin di lapangan kosong? Apa dia jalan-jalan, dia patroli? Dalam keterangan resmi yang dirilis Minggu, penemuan ini bermula ketika Bapeten melakukan pengujian rutin fungsi alat pemantau. Ya kan alat pemantau radioaktif lingkungan bergerak. Iya, lagi diuji. Oh, berarti dia nggak sengaja nemuin. Anjing bocor gitu. Anjing, kalau misalkan tiba-tiba deket rumah lu gimana? Deket rumah lu lagi bini lagi hamil lagi. Kan jauh lu kayak mamol pengen ketok meja. serem. Pindah nggak lu? Pindah lah. Pindah tuh. Pindang tulang ya. Itu difasilitasi negara nggak ya kira-kira? Ya itu kan memang itu nuklir kan, setahu gua tuh di IT tuh di daerah Cisauk Senan. IT itu apaan? Institut Teknologi Indonesia. Oh, emang ada? Ada. Emang kita punya institut teknologi? Ada di Cisauk. Temen komplek gua dulu kuliahnya di situ. Jauh banget. Apa yang tapi pelajarin di sana? Ini aman gak nih? Insya Allah aman. Balik ya lucu aja sih. Iya sih. Ya apa yang dipelajarin ya? Nggak tahu. Teknologi kali. HP kayak gitu-gitu. Lah HP kan bikin dari Cina. Gua nggak ngerti. lu jadi sekali-sekali bolehlah mengerti jadi bapak-bapak, kan kita perlu update. Iya. Ini cakep juga kamera lo. Iya bagus ya. Ya, ini Osmo Pocket 3. Ini oke nih dipakai buat vlogging. Oh ini gue pernah ngerusakin abang ipar gue. Nah ini dia masalahnya si kamera ini rusaknya itu gara-gara kalau lu seling slide. Iya. Cetak. Ininya kagak balik. Apa tuh monitornya kayak gitu? Iya, fleksibelnya suka nggak balik dia. Makanya jarang gue pakai begini, jarang gue pakai vertikal. Oh, gitu. Gue ngomong-ngomong ya, gue inget ini anjing. Gue inget kan lu bilang kan lu punya adik tuh. Lu punya adik, tapi kan adik lu nggak begitu mirip sama lu ya. Nah, justru gue punya teman yang mirip sama lu, Jar. Anjing. Sumpah, Jar. Tuh, namanya Jody. Iya lagi. Banyak banget gue dulu dibilang mirip Ridwan Kamil lah. Nggak ngerti, mungkin kacamata sipit aja kali. Sandi Sandoro. Kalau selera suka sama yang itu juga sama. Anjing. Siapa namanya? Aduh, siapa tahu. Lisa. Mbak Podomoro. Simpenan. Lu jangan dia klaimnya adalah dia simpenan. Enggak, lu sebelum gue datang lagi ngapain? Lagi pusing gua. Pusing apaan? Lari. Satu lari.
Ternyata begitu dari kemarin kan gue lagi happy-happynya gue lari, terus tiba-tiba ternyata gue cedera. Itu gue kemarin tuh kelar gue berhenti lari, itu gue lumayan terpukul tuh. Ada tuh kondisi anjing gue nggak bisa lari ya. Akhirnya gue ganti sepeda. Selain lari nggak bisa, lari nggak bisa, gue jadi lumayan agak stres, lumayan agak kusut nih gue pokoknya semingguan terakhir, beberapa hari terakhir kusut lah. Ngaceng tapi itu masih. Kalau ngaceng sih alhamdulillah, cuman bini lagi dapet aja. Kayak bingung. Bini gua kan masih makan obat hormon tuh yang buat kehamilan. Rumit lah berurusan dengan kehamilan tuh ternyata, sama ekspektasi orang sama perkawinan gua. Nah. Betul. Umur mentang-mentang kawin udah lama nih, berapa tahun. Gua kawin udah 8 tahun kan, baru kemarin anniversary. 8 tahun ya? 8 tahun. Itu tuh masih aja orang gimana kalau nggak mau punya anak, emang dipikir kayak seolah-olah tuh anak itu kayak punya kayak gue memiliki akses penuh gitu untuk mengeluarkan anak gitu. Paham. Itu stigma yang menurut gue kayak kenapa sih? Nah yang gue nggak suka sebenarnya adalah kalau gue kan bodo amat ya, gue bodo amat kayak bodo amat, gue nggak ada urusan sama. Bodo amat itu kan hidup lu ya. Betul. Nah, cuman kan yang kesian sebenarnya perempuan Jer. Itu jadi pressure. Itu jadi pressure. Kenapa sih orang-orang tuh suka banget nanya gitu ya? Kenapa kok belum kok begini? Kenapa sehat-sehat ya? Semoga begini. Walaupun seolah-olah kayaknya baik gitu ya. Nggak ada baik-baiknya atau enggak? Itu tuh namanya lu masuk ke wilayah personal space orang, ngatur hidup orang, ngejudge juga nggak sih? Iyalah. Ya, secara nggak langsung pada saat lu nanya gimana udah proses gitu-gitu, itu kan lu masuk ranah privasi ya, urusan selangkangan. Urusan dia. Nah itu masih ada tuh hal-hal yang kayak begitu kayak. Ya, masih banyak. Orang-orang kita emang kontol. Apa sih salahnya gitu kalau emang sekiranya kurang bahasa, kalau ini kan problem orang Indonesia satu nih menurut gua. Kekurangan materi obrolan. Basa-basi. Nah, basa-basi itu menurut gua tuh jadi basi beneran. Iya, beneran masih. Kalau syukur-syukur kalau misalkan lagi emang kondisinya lagi baik-baik aja. Kalau mood lu lagi jelek, kalau gue sih gue nggak peduli, gue peduli bini gue aja. Karena perempuan yang paling rentan kan. Judge mental itu kan paling sering kalau di perempuan. Kalau kita melaki, ya udah paling ditanya sama orang ada keraguan itu kan, lu jangan mandul mohon maaf udah dites aman semua. Bini gue aman semua aman. Tapi kalaupun iya atau apapun kayak gitu-gitu ya bukan urusan elu. Urus aja masing-masing. Urusin tuh bensin. Susah. Adik kemarin Fitra Eri ada sel gampang. Tapi di Inggris. Bukan di Inggris, Jerman. Di Jerman tuh bisa tuh. Kemudian kenapa enggak orang datang gitu ngobrol cuy, apaan? Anjir. Enggak taunya bensin susah sekarang gitu kan enak ya. Atau minimal menurut gua ini sangat krusial. Basa-basi yang menurut gue berkelas. Nah, gimana tuh? Pertanyaan gue, lu ketemu orang udah lama gak ketemu ya? Nanya sesimpel doang. Gimana guys? Are you happy? Terlalu dalam juga sih. Ya, cuman kan. Tapi iya. Ngerti gak lu? Orang, wah gimana lu? Nanya, gimana? Wah cuan. Bukan sehat. Are you happy kali? Apa? Are you happy tuh, waduh. Kalau gue sih langsung mikir panjang banget, segala macam tuh juga happy nggak ya kayak gitu. Lebih ke apa kabar, baik, sehat. Udah selesai. Gitu aja. Betul, apa kabar, baik, sehat gitu. Tapi menurut gue, kenapa nggak orang bertanya kayak gimana, lu happy nggak? Apapun tentang hidup lu ya kan, bahagia, happy dan segala macam itu bisa berbagai macam faktor. Gue agak kurang nyaman sih kalau ditanyain gitu. Kenapa emang? Gimana ya? Karena tolak ukurnya kan bukan kebahagiaan kadang. Apa? Kita tuh cowok aja. Berat anjing. Ada temen gue bilang, kita laki-laki hidup sebenarnya tujuannya bukan mencari kebahagiaan, tapi menelan kekecewaan. Belajar menelan kekecewaan. Betul. Di part itu gue setuju. Gue bahkan meyakini bahwa kehidupan laki-laki itu berakhir pada saat dia menikah. Gue tidak bilang menikah itu buruk. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Gue tidak bilang menikah itu buruk. Tidak. Gue tidak bilang menikah itu buruk. Cuman laki-laki pada saat lu single, lu bebas jadi binatang. Bebas nih, lu mau jadi binatang karena lu bertanggung jawab terhadap diri lu sendiri. Dan sendiri. Dan apapun yang berurusan dengan badan lu.
Apapun di dalam situ. Tapi pada saat lo menikah, lu kan mengijab kabulkan anak orang. Lu bertanggung jawab sama anak orang. Iya kan? Lu bertanggung jawab sama anak orang. Otomatis hidup dan mati lo adalah untuk bertanggung jawab. Makanya gue bilang, laki-laki setelah menikah ya selesai hidupnya. Karena fokusnya adalah untuk bertanggung jawab. Nah itu maksud gue, lelaki belajar hidup itu rentetan pembelajaran untuk menelan kekecewaan. Nah, kekecewaan. Nah, makanya. Tapi itu artinya positif loh. Betul. Kekecewaan pada saat lu sudah bisa berenang di atas semua kekecewaan yang ada, lu kan bisa jadi positif juga. Iya. Iya kan? Iya. Ya kayak misalkan lu gini, gampang, analogi gampang ya. Lu nggak pernah ngurusin misalkan sampah di Bantar Gebang. Nggak pernah nih, tiba-tiba lu dapat kerjaan di Bantar Gebang. Berurusan dengan manajemen sampah apalah segala macam. Awal-awal kan lu kayak anjing gua nggak kuat baunya, nggak kuat begini, nggak kuat bla bla bla. Lu nggak terbiasa dengan semua kan. Tapi seiring berjalannya waktu, lu akhirnya jadi terbiasa di situ kan. Yang tadinya mungkin itu bau sampah apa segala macam, akhirnya lu bisa menerima itu. Dan akhirnya yang tadinya mungkin itu satu hal yang aneh, itu akhirnya jadi sebuah standar baru. Ya ini aman aja. Ada kok, bisa jadi ada kok misalkan datang gitu kan. Anjing bang datang bawa banget, ini mau biasa aja. Sama jika lo boker nih, pret. Mungkin buat lu nggak bau, karena lu ada dalam situ. Tapi buat orang masuk ke dalam kamar mandi, anjing bau jamban nih, bau kabel kebakar. Makanya gue bilang hidup untuk kecewa. Pada saat laki-laki sudah terbiasa dengan kecewa terus, lama-lama kan lu terbiasa dengan kecewa. Jadi akhirnya ya udah, kecewaan adalah bagian dari hidup. Iya memang. Kekecewaan kita belajar terus, bukan belajar kecewa ya. Kita harus membiasakan hidup menerima apa adanya karena itu kodratnya lelaki. Betul. Sama ngomongin soal bau, ada cerita menarik yang kemarin gue denger tuh tentang orang kan sekarang lagi rame nih di Reels atau di TikTok. Banyak dunia tuh global tuh lagi berpihak ke Muslim. Ya kan? Ya. Ada satu cerita, dia orang Kristen. Dia cerita tentang bukan teori. Dia pernah kenal sama orang Arab dan dia dinasihatin gini. Ketika lu bertamu ke rumah orang, orang itu nerima lu, ngasih makan lu, nerima lu masuk, ngasih minum, menerima lu lah, welcome lah. Tapi yang lu fokus ke kayak anjing nih, ininya berantakan banget, kotor banget. Wah, mesin kopinya ada debu gini. Iya. Piringnya ada bekas kecap. Kata orang Kristen itu, dia mengutip filosofi orang Muslimnya ini. Lu jangan pernah balik ke rumah orang itu. Kenapa emang? Karena ada yang salah sama lu. Orang itu menyambut lu dengan terbuka, ngasih lu makan, menerima lu, walaupun dia belum tahu lu siapa segala macem, dan lu cuma fokus ke keburukan orang itu. Anjing, gue mikirin kata-kata anjing dalam banget ya. Lu jangan balik ke rumah orang itu karena lu nggak pantas di rumah orang itu. Itu nasihat buat orang bertamu ke rumah orang. Iya. Tapi itu bisa diterapin ke semuanya tuh. Ketika orang udah ngasih kita kebaikan, tapi kita fokusnya malah ke keburukan orang itu, atau minimal kayak orang kumisnya miring dikit kayak gitu-gitu. Udah, lu nggak pantas berteman sama orang itu. Tapi orang kita begitu masalahnya. Iya. Orang kita begitu. Jangan kan gitu. Gue suka live TikTok gitu ya. Itu ada tuh yang misalkan masuk gitu live gitu. Terus tiba-tiba nih gue lagi ngomongin lagi edukasi mengenai kopi mengenai ngatur makan apa segala macam. Orang tuh datang cuma buat komen gitu doang. Bang, alis lu pindah ke kumis ya? Nyari keburukan aja ya. Tapi emang gitu. Jir, panggil bini lu Jir. Oh iya. Gue balik dah. Nih balik. Ya sayang. Iya. Ciao. Iya, begitu. Assalamualaikum.